ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana agar kita bisa berlapang dada, nerimo ya. Jika kita ditimpa dengan takdir yang buruk ya. Karena di antara rukun iman, itu rukun iman yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Al-iman, iman adalah untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman itu kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Nabi berkata, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata, "Wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Allah berkata, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pena kemudian menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka pena-pena diangkat dan lembaran telah kering, yaitu tidak akan ada perubahan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi semua ini, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu, kenapa Allah menciptakan Nabi Musa, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah cipta Jibril, kenapa Allah cipta Iblis, kenapa Allah cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah cipta Abu Jahal, itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dan rahasia Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu untuk mengorek apa hikmah di balik itu semua secara detail. Dan itu hanya rahasia Allah. Maka dikatakan al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang Allah tidak ungkapkan kepada para malaikat dan juga Allah tidak ungkapkan kepada para nabi. Yang jelas kita tahu apa yang Allah lakukan itu adalah di atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tentang perkataan kita. Rukun iman adalah al-iman bil qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya takdir yang buruk? Takdir yang buruk maksudnya ditinjau dari al-muqaddar yang Allah takdirkan. Adapun perbuatan Allah mentakdirkan keburukan tersebut bukanlah keburukan. Jadi iblis buruk atau tidak? Buruk. Tapi Allah menciptakan iblis bukan keburukan. Karena di balik penciptaan iblis banyak sekali hikmah-hikmah. Sederhananya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kerusakan, bencana alam. Buruk atau baik? Buruk. Tapi Allah ciptakan keburukan tersebut demi kebaikan di balik itu. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan yang Allah sendiri tidak suka dengan kerusakan, dan kerusakan tersebutlah keburukan, tetapi ada hikmah di balik itu agar manusia apa? Kembali. Gampangannya kita punya anak nakal, kita jewer supaya dia sadar. Namanya dijewer enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi setelah dijewer dia sadar ya. Jadi
perbuatan orang tua menjewer anaknya itu bukan perbuatan buruk, meskipun jeweran itu buruk. Kenapa? Karena di balik perbuatan tersebut ada apa? Ada tujuan. Itu yang saya sampaikan bahwasanya beda antara al-muqaddar dengan takdir. Adapun yang Allah takdirkan, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Ditinjau dari apa yang kita lihat. Tapi perbuatan itu sendiri menciptakan keburukan tersebut pasti ada hikmahnya. Paham? Paham tidak? Ya, paham. Seperti saya katakan Allah ciptakan kerusakan, bencana alam dan macam-macamnya ternyata agar manusia sadar. Seandainya tidak dikasih bencana alam mungkin mereka lupa diri dan tidak sadar. Makanya di antara doa Nabi SAW, Nabi berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan tidak ada yang kembali kepadamu. Artinya semua yang kembali kepadamu adalah kebaikan. Semua keputusanmu adalah kebaikan. Semua ketetapanmu adalah apa? Kebaikan. Semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Meskipun yang ditakdirkan adalah perkara yang buruk. Makanya ketika kita berdoa, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi bukan dari keburukan Allah, dari keburukan makhluknya, paham? Karena makhluk Allah memang ada yang buruk ya. Tapi perbuatan Allah menciptakan berbagai macam makhluk, itu semua ada hikmah di balik itu. Dan itu semua sudah Allah atur sedemikian rupa ya. Hanya saja betapa banyak dan terlalu banyak hikmah yang tidak kita pahami. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan takdir yang buruk. Itu yang buruk ditinjau dari pandangan kita. Ditinjau dari pandangan kita, harus tahu bahwasanya ini yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa ridha? Ini yang mau kita bahas. Pembahasan ini penting bagi kita karena kita menyadari dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Manusia ini keinginannya banyak enggak? Pinginnya duit banyak, pingin jabatan tinggi, pinginnya istrinya nurut semua, pinginnya anak-anak nurut, pinginnya istrinya qanaah, tidak minta dibelikan emas, ternyata minta beli apa? Emas. Ya. Istri juga pingin gitu, pingin suaminya baik, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak poligami, tidak macam-macam. Istri pinginnya semua nyaman, tapi ternyata yang terjadi sering tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Oleh karena di situ kita harus beriman. Semua yang terjadi yang baik maupun yang buruk, siapa yang putuskan? Allah. Maka kita butuh melatih diri bagaimana cara kita bisa ridha dengan keputusan yang buruk di mata kita, yang buruk di mata kita. Apalagi Allah menyebutkan sifat manusia, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sungguh sering berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kanud, maksudnya suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yansa an-ni'am wa yadhkurul masaib. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang begitu banyak dan bertahun-tahun dia lupa. Hanya sekedar gara-gara musibah yang menimpa sebentar. Yang dia ingat musibah-musibah, dia lupa terlalu banyak kenikmatan yang banyak. Dia mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa kau timpakan aku demikian? Padahal cuma sesekali musibah tersebut. Kebanyakannya nikmat yang dia rasakan. Tapi demikianlah sifat manusia. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu', yaitu suka berkeluh kesah, pelit. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa dengan keburukan, jaza. Keluh kesah, jaza. Tidak sabar. Sifat manusia. Karenanya kita perlu membahas tentang masalah ini agar hidup kita ini ya bahagia meskipun mungkin di tengah-tengah hal-hal yang tidak kita sukai. Ini salah satu pembahasan tentang masalah rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah jika menimpa seorang itu hal yang tidak disukai. Maka ada beberapa sikap yang mungkin dilakukan oleh seorang terkait dengan musibah tersebut. Yang pertama hukumnya haram. Haram itu jaza. Jadi innal idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan keburukan dia jaza, berkeluh kesah, dia marah-marah, tidak sabar. Jaza itu artinya tidak sabar. Dan tidak sabar ini bisa teraplikasikan dalam perkataan, perbuatan maupun hati. Hatinya meronta-ronta, protes kepada Allah. Mulutnya mengungkapkan, kenapa ya Allah, kenapa harus begini, kenapa? Ya, dia tidak terima dengan ungkapannya.
Atau dia ungkapkan dengan tubuhnya, dengan merobek-robek, banting-banting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, dia tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan dia jaza, marah. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan apa? Dengan perbuatan. Ini tentu hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya wajib, namanya sabar. Namanya sabar. Sabar itu dia sakit menerimanya, tapi dia berusaha menyabarkan diri. Hatinya belum bisa terima, tapi dia bilang dia paksa-paksa untuk terima. Mulutnya ingin teriak, tapi dia tutup mulutnya. Tangannya ingin membanting, tapi dia tidak jadi membanting. Tangannya ingin menggedor, melempar, tapi dia tidak jadi melempar. Ini namanya sabar. Ini hukumnya wajib. Wajib, yaitu menahan hati dan menahan lisan dan menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bergejolak. Ya, tapi dia sabar, dia sabar, dia sabar. Itu namanya sabar. Ini pahalanya besar. Hukumnya wajib dan pahalanya sangat besar. Di atas sabar adalah ridha. Ridha itu dia terima bahwasanya ini yang terbaik. Dia terima adalah yang terbaik. Tapi ini tidak wajib. Tidak semua orang ketika diterima musibah kemudian dia ridha. Yang wajib bagi dia adalah sabar. Meskipun mungkin dia tidak suka. Namanya istri yang dia sayangi meninggal, dia suka, dia enggak suka. Anak yang dia sayangi, tapi dia sabar. Terus sabar. Kalau ridha, enggak apa-apa. Ini yang terbaik. Namanya apa? Ridha. Ridha tidak wajib. Karena ridha itu derajat yang lebih tinggi. Tidak semua orang bisa ridha dengan apa? Keputusan Allah. Ya akhi, mobil ente dicuri, ente ridha? Baru beli kemarin, belum dipakai sudah hilang. Ridha enggak? Belum ridha. Tapi sabarlah, insyaallah yang terbaik. Insyaallah terbaik. Tapi insyaallah yang terbaik. Itu namanya sabar. Kalau ridha, terbaik. Ridha. Itu namanya ridha. Ridha tidak wajib. Ya. Jadi yang ditinjau dengan keridhaan ada dua. Ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan apa yang menimpanya. Kalau ridha dengan keputusan Allah, orang sabar juga ridha. Saya ridha dengan keputusan Allah, saya tidak protes. Tapi saya belum bisa terima, hati belum menerima apa yang terjadi pada saya. Cuma saya tahu ini terbaik. Tapi kalau ridha, dia terima dua-duanya. Dia tahu Allah yang keputusan terbaik dan dia ridha apa yang saya ridha dengan apa yang menimpa saya. Karena ini pasti yang terbaik bagi saya. Jadi, namun ridha terhadap keputusan Allah hukumnya wajib. Ridha terhadap musibah yang menimpa tidak wajib. Yang wajib tadi apa? Sabar. Jadi sabar itu masih ada gejolak tapi dia lawan. Yang lebih hebat lagi yang keempat, bersyukur. Bersyukur dapat musibah. Apa bedanya syukur dengan ridha? Kalau syukur dengan ridha itu syukur tidak pingin musibah itu hilang. Nah, ini susah kalau ini. Alhamdulillah dengan musibah yang berkesinambungan ini. Repot. Saya ternyata gini, itu susah kalau itu. Tapi ya, apakah ada yang begitu? Ada. Yang dia, dia bersyukur dengan musibah yang berkesinambungan. Saya pernah hajian sama seorang, dia terkena ginjalnya rusak, sehingga dia setiap 6 jam sekali, dia cuci ginjal sendiri. Ya. Manual, ada alat masuk sini, keluar sini, terus pakai cairan ya. Setengah jam dia sambil baca Quran. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya tidak sembuh-sembuh? Dia bilang, kenapa? Dengan begini saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kesalahan-kesalahan saya. Jadi saya senang seperti ini. Ini namanya bersyukur. Itu berat ya. Berat. Maksudnya mobil hilang bersyukur, semoga hilang-hilang lagi. Ini susah ya. Susah. Ini tidak wajib. Yang wajib cuma sabar. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Ridho dan syukur itu derajat di atas. Yang wajib orang sabar ya sudahlah. Sudah dapat pahala yang besar. Baik. Oleh karena sekarang kita ingin bahas bagaimana cara kita ridho, berlapang dada atau agar kita bisa bersabar ketika terkena musibah. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak ikhwan dan akhwat untuk merenungkan beberapa renungan-renungan agar kita bisa ridha dengan
hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Yang pertama yang kita renungkan, sebagaimana kita tahu bahwasanya musibah atau hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai namanya musibah. Apakah kecil atau besar, semua yang tidak kita sukai namanya apa? Musibah. Bahwa musibah yang menimpa menggugurkan dosa-dosa. Ini di antara hal yang kita ridho, ya sudahlah. Menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bihi khatayahu." Tidaklah sesuatu yang tidak disenangi oleh anak Adam menimpanya, apakah sakit, apakah letih badannya, apakah hazan kesedihan yang menimpa masa lalu yang selalu teringat-ingat, atau hammin yaitu kekhawatiran di masa depan, nanti gimana, kekhawatiran gimana anak nanti sekolahnya, gimana usaha saya, gimana tentang namanya ham. Wala adzan, gangguan orang zalimi dia, baik perkataan, baik perbuatan, mengganggu dirinya terkait dengan harga dirinya, terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, mengganggu di medsos, mengganggu di status, mengganggu di WhatsApp, terganggu. Hatta syauka yushaquha, sampai duri yang menimpanya, illa kafarallahu bihi khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan kekuatan potensi untuk menggugurkan dosa dengan musibah sangat besar. Sangat besar. Oleh karenanya, ketika sakit sederhana, sakit demam, ketika Rasulullah mendatangi seorang wanita kena demam, kemudian dia mencela demam tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "La tasubbil humma," janganlah kau mencela demam. "Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan apa? Karat besi. Alat pandai besi dengan panas yang tinggi mudah menghilangkan karat besi, mudah. Sebagaimana demam mudah menghilangkan apa? Dosa-dosa. Itu demam, bagaimana penyakit-penyakit lebih dahsyat. Demam kita masih kuat, tapi bagaimana penyakit yang lebih ngeri, kanker, penyakit macam-macam ya. Yang apalagi berlanjut-lanjut, betapa banyak dosa yang berguguran dengan penyakit tersebut. Makanya Rasulullah SAW kalau menyung orang sakit, Rasulullah SAW berkata, "La ba'sa, tahurun insyaallah." Tidak mengapa kau terkena musibah. Tahur, insyaallah sebagai pembersih dosa-dosamu. Kita tidak ingin sakit ya. Siapa yang ingin sakit? Enggak ada. Dan jangan berdoa minta dikasih sakit, jangan. Kita disuruh minta kesehatan. As'alukal afiyah. Kami mohon apa? Kesehatan. Allah ma'afini fi jasadi. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Tidak semua yang kita minta itu maslahat buat kita. Dan kita sadar bahwasanya kita ini tiap hari bermaksiat, apalagi yang bermedsos pasti bermaksiat. Pasti, tidak mungkin tidak bermaksiat. Pasti lihat perempuan ada yang terbuka auratnya. Nonton berita, pasti wanita tidak pakai kerudung. Kalau pakai kerudung pun dia bersolek, itu tidak. Kemudian lihat rambutnya, maksiat atau bukan lihat rambut perempuan lain? Ibu jawab maksiat. Bapak ini kayaknya itu dari dalam, dari hati yang paling maksiat. Ya, maksiat jelas. Maksiat. Namun kita sendiri sudah menganggap itu biasa. Bahkan saking biasanya kita kirim kadang. Misalnya ada cerita-cerita lucu atau ada prank-prank yang isinya perempuan tidak berjilbab, kita kirim ke grup. Seakan-akan bukan maksiat, sementara kita sedang bermaksiat. Ingin bikin teman-teman ketawa padahal isinya apa? Maksiat. Dan dia tidak merasa bersalah. Saking dosa itu benar-benar merajalela, menyebar sehingga seorang melakukan seakan tidak bersalah. Dan benarlah sabda Nabi SAW, "Kataballahu ala bani Adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahala." Allah mencatat bahwasanya anak Adam pasti kecipratan terkait zina dan dia pasti terkena dan tidak mungkin selamat. Wal ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina di antaranya dengan memandang. Dan ini maksudnya ini pengantar zina. Pengantar zina memandang, mendengar nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat, rayuan-rayuan, sentuhan tangan sampai akhirnya wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Tinggal kemaluan yang meneruskan, membenarkan dengan berzina atau tidak. Tapi penglihatan, pendengaran, ini semua pengantar kepada zina. Nah kalau kita sudah berinteraksi dengan medsos, kita pasti bermaksiat. Itu dosa baru dosa mata.
Belum dosa telinga, dengar gibah namimah, dengar riba kuat lezat. Ya, ada orang mulai gibah terus itu kan berarti lezat. Kalau kan gibah tuh, nah, kita kan jarang, kita kalau orang dengar cerita kejelekan orang terus, oh gitu ya, terus ya, saya baru tahu, terus udah selesai semua. Akhirnya kita mendengar dengan nikmat, itu namanya dosa atau bukan? Dosa. Berarti kan dosa telinga banyak, dosa hati banyak lagi, hasad, dengki, suudzon, merendahkan orang. Nah, kalau hitung dosa kita sangat banyak. Ustaz, bukankah kita sudah istighfar? Sering istighfar, tapi istighfarnya tidak berkualitas. Sehingga meskipun sudah beristighfar, sudah bertobat, masih ada sisa dosa. Di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut adalah dengan dikasih musibah. Kasih musibah. Ingat, jangan minta musibah ya. Tapi kalau datang musibah, itu cara Allah untuk menggugurkan dosa. Potensi untuk menggugurkan dosa paling cepat yang terjadi terkasih apa? Musibah. Maka dengan demikian kita ridha dengan musibah yang menimpa kita. Terkadang kita gelisah. Sebagian masyayikh sebenarnya mengatakan, terkadang alhamdulillah Allah kasih kau musibah ringan, gelisah, tiba-tiba gelisah, khawatir, itu sudah menggugurkan dosa. Ya. Allah tidak patahkan tulangmu, Allah tidak patahkan jarimu, Allah tidak, cuma buat gelisah itu saja. Tahu-tahu air mata keluar, sedih. Ya. Itu sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Namun yang perlu saya ingat, musibah itu tidak otomatis menggugurkan dosa. Tetapi dia hanya menggugurkan dosa jika kita bersabar. Karena yang dinilai oleh Allah, pahala atau tidak adalah sikap hamba, bukan kejadian alam tersebut. Paham? Kejadian alam, itu Allah takdirkan. Yang jadi penilaian Allah sikap kita menghadapi ujian tersebut. Bukan berarti orang terkena ujian otomatis kemudian dosanya berguguran, tidak. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi dosa tersebut. Dia sabar atau tidak? Kalau tidak sabar tambah parah. Kalau tidak sabar, dia semakin banyak dosanya. Dia harus sabar, baru dosa-dosanya berguguran. Taib. Yang kedua, agar kita ridha dengan musibah yang menimpa kita, ya, adalah kita tahu bahwasanya musibah bisa meninggikan derajat. Jadi fungsi musibah itu dua. Jika kita sabar, dia menggugurkan dosa sekaligus plus meninggikan apa? Derajat. Sekaligus plus meninggikan derajat. Siapa yang bersabar, derajatnya naik, levelnya naik. Kata Nabi SAW, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi, thumma salihun, kemudian orang saleh, thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya, level keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balahi. Kalau imannya kokoh tegar, Allah tambah levelnya, tambah lagi musibahnya. Ya. Allah tambah musibahnya. Wa in kana fi imani riqqatun khufifa anhu. Kalau ternyata dia tidak kuat, Allah ringankan ujiannya, ya. Inna idhamal ajr ma'a idhamil bala, ya. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya apa? Musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi musibah kepada mereka. Makanya orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Nah, kalau antum jarang musibah, senang-senang dari lahir sampai mati senang terus, ya ini masalah. Kok ketawa terus dari lahir sampai mati? Apa ada orang itu juga? Enggak ada, sama aja. Tapi mau saya, orang yang paling banyak musibahnya para nabi. Yang Nabi sendiri mengatakan. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah kepadanya. Karena musibah sangat mudah mengangkat derajat. Makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sungguhnya Allah telah mencatat pada seorang hamba kedudukannya di surga. Tetapi ternyata amalannya tidak bisa mendongkraknya naik ke tingkatan tersebut. Maka Allah timpakan musibah kepadanya, pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Lalu Allah buat dia sabar, maka dia terdongkrak naik ke tempat yang tinggi. Artinya Allah lihat, dia sudah puasa, dia sudah sholat malam. Belum bisa mendongkrak, dia sudah masuk surga. Tapi Allah ingin dia surga lebih tinggi. Maka cara yang tepat untuk buat dia cepat naik ke surga yang level tinggi, dikasih musibah dan dia sabar. Ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah cara tercepat untuk meraih
surga yang tinggi jika seorang sabar menghadapinya. Jika seorang sabar menghadapinya. Ya. Tapi ini agar seorang terkena musibah dia mendapatkan dua keuntungan langsung, dosa-dosanya dikurangi, kemudian derajatnya ditinggikan. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk sabar dengan musibah dan semoga bisa ridha dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya, yang ini yang ketiga ya. Semakin pilu suatu musibah, semakin sakit suatu musibah, maka semakin besar pahalanya, semakin besar bahagia yang kau dapatkan. Semakin pilu, kau semakin bahagia. Semakin sakit, semakin bahagia. Semakin sakit, bidadarinya semakin cantik. Gampangannya gitulah ya. Semakin sakit, bidadari semakin apa? Semakin cantik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab law anna juludahum fid dunya kanat tuqarrad bil maqarid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhirat kelak orang-orang ahlul afiyah yang hidupnya nyaman-nyaman saja di dunia, jarang kena musibah, lahir sudah kaya, dapat warisan, kemudian nikah sama perempuan cantik, rumah besar, mobil mewah, selalu ikut fitness, enggak pernah sakit. Nyaman, ganteng. Ada orang seperti itu? Ada juga ya, meskipun jarang-jarang. Tapi maksudnya ada orang seperti itu, nyaman terus. Terus dia ternyata soleh juga, ternyata dia ke masjid, ternyata dia ke umrah, waktunya haji bintang 5, yang lain bintang 7, dia bintang apa? 5. Terus dia meninggal. Ya, meninggal. Dia masuk surga. Terus dia ketemu temannya yang dulu suka sakit-sakitan, baju robek-robek, istri ngomel melulu, mobil masuk bengkel melulu, kalau kerja ditipu orang terus. Subhanallah. Rumah pulang istrinya sakit, anaknya sakit, tagihan gak lunas-lunas, musibah menimpa dia terus. Ternyata sama mau surga. Ternyata surga dia terlalu tinggi dibandingkan surganya orang yang afiah tadi. Ketika dia melihat orang yang susah tadi dapat surga yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, maka dia berangan-angan seandainya saya dikembalikan di dunia dulu waktu di dunia, seandainya dulu waktu saya di dunia ada gunting kemudian menggunting kulit-kulit saya supaya saya dapat pahala yang banyak. Jadi kaedahnya semakin pilu semakin apa? Bahagia. Ya. Semakin sakit semakin apa? Bahagia. Dan itu Anda akan rasakan pertama kali di alam barzah sebelum di akhirat. Benar kita semakin pilu, tapi ini kepiluan ini akan menjadi semakin bahagia. Jadi sabar aja. Pilu sih pilu, nangis sih nangis. Ya sudahlah sabar aja. Insya Allah jadi kebahagiaan yang besar. Kaedahnya semakin pilu semakin bahagia di akhirat kelak. Baik. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk sabar dan ridha dengan musibah. Ketahuilah bahwasanya ini yang keberapa sekarang? Yang keempat. Musibah itu adalah ibarat obat yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti tabib kasih obat buat orang yang sakit. Tentunya dia kasih obat tersebut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus minum yang pahit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Sekarang disuruh puasa, disuruh ini, disuruh suruh. Enggak enak, enggak menyenangkan tubuh. Namun dia jalani dengan tenang. Dia tahu tabib ini, dokter ini ahli pada bidangnya. Dan dia akan berikan obat meskipun pahit, harus dia jalankan. Nanti ujungnya adalah keindahan. Ibnu Qayyim menyebutkan demikianlah musibah. Musibah itu adalah fungsinya untuk mengobati seseorang. Seorang kalau tidak terkena musibah, dia akan terkena penyakit Fir'aun, itu sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Bayangkan kalau seorang kalau jualan tidak pernah rugi, dia pasti ujub. Saya kalau jualan enggak pernah rugi. Bayangkan kalau dia pertandingan misalnya main tenis meja misalnya enggak pernah kalah, pasti ujub. Saya kalau main tenis meja enggak pernah kalah. Padahal cuma di kampung doang, itu sudah ujubnya luar biasa. Gimana kalau tingkat kecamatan? Itu baru tingkat RT dia sudah ujub. Sekali-sekali kalah enggak ujub ya. Kadang saya kalah juga, jadi ujubnya jadi hilang. Kalau dia enggak pernah terkena musibah, dia akan ujub dan lupa bahwasanya keberhasilan karena dia. Bayangkan orang olahraga enggak pernah sakit.
Seakan-akan dia sembuh itu bukan dari Allah, dia sehat bukan dari Allah, tapi dari karena aktivitasnya. Ketika dia di puncak-puncak latihan, ternyata dia sakit, ya Allah. Ya sudah, tahu bosnya, usaha dia hanya ikhtiar yang menentukan sakit dan sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang ya tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, sombong dia. Sombong dia. Dan ini penyakit-penyakit berbahaya. Disebutkan Fir'aun kenapa dia sombong? Karena dia berkuasa lama. Semua orang tunduk di atas perkataannya. Dia berkuasa, dia hebat, dia pandai bicara, orangnya karismatik. Sampai Nabi Musa saja mau ketemu dia ketakutan. Minta tolong, ya Allah, kirim saya teman Nabi Harun supaya saya bisa ngomong sama Fir'aun. Kenapa? Karismatik orangnya. Hebat, luar biasa. Orang takut sama dia. Lupa diri, akhirnya sombong dan zalim. Tapi kalau dikasih musibah, ya teguran-teguran itu menghilangkan penyakit hati kita. Kita ini mudah sekali ujub. Kita ini mudah sekali apa? Sombong. Coba bayangkan seorang imam Ramadan enggak pernah salah. Luar biasa. Kira-kira ujub enggak? Ujub. Ternyata Allah bikin dia salah, baca Al-Fatihah salah. Oh iya, ternyata memang ya manusia lemah. Sehingga dia tidak apa ujub. Yang saya banggakan ternyata Al-Fatihah pun saya salah baca. Atau surah-surah juz amma yang mudah, anak-anak kecil pun hafal, ternyata dia salah. Ya, supaya dia tidak ujub. Kalau enggak pernah salah, lama-lama apa? Ujub dan sombong. Ujub dan sombong. Ya. Oleh karenanya, musibah adalah obat. Tugas kita hanya meyakini yang kasih obat adalah ahli dalam bidangnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang maha adil, yang maha sayang, yang lebih tahu apa yang maslahat untuk diri kita. Terimalah obat tersebut. Ada waktunya, selesai. Obat itu ada kadarnya, dan ada berapa lama minum obat, dan ada waktunya selesai minum obat ketika sudah sembuh. Maka ketika Allah kasih musibah, anggap saja itu adalah obat untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dada kita. Tapi ini yang keberapa? Yang keempat atau 5? Tadi 4, sekarang 5. Masya Allah. Habis ini 6 kan? Baik. Di antara hal yang bantu kita agar kita bisa sabar dan ridha dengan musibah yang menimpa adalah kita berpikir Allah memberikan kita musibah ini, kita mampu untuk menghadapinya. Dan terbukti kita mampu menghadapinya. Alhamdulillah Allah tidak kasih musibah yang lebih apa? Lebih besar. Disebutkan kepada seorang ulama yang dia punya istri mungkin suka ngomel, mungkin tidak soleha. Dia bersabar. Dia bilang alhamdulillah Allah kasih saya musibah ini, menghadapi istri yang seperti gini modelnya, dan saya bisa menghadapinya. Seandainya saya dihilangkan dari musibah, mungkin saya akan dikasih musibah yang saya tidak mampu menghadapinya. Ya sudah, nikmati aja, dapat musibah nikmati. Alhamdulillah saya bisa jalan, buktinya bertahun-tahun saya bisa jalani. Ya berarti saya mampu, berarti Allah tahu saya punya kemampuan untuk menghadapi musibah ini. Kalau Allah kasih musibah yang lain, Allah angkat musibah ini, Allah ganti musibah lain, belum tentu kau kuat. Belum tentu kau kuat. Oleh karenanya ketika kau dikasih musibah, nikmati aja. Alhamdulillah saya masih mampu. Taib yang berikutnya, yang ke-6. Di antara hal yang bantu kita untuk menerima musibah, bahwasanya bisa jadi Allah kasih musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Allah kasih suatu musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Ini banyak terjadi. Kita mengalami hal yang kita tidak sukai. Setelah kita renungkan, ya Allah, ternyata kalau ini tidak menimpa saya, mungkin saya akan ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Besar. Ini tuh banyak dalam kehidupan kita. Cuma kita perlu perenungan. Kita begini ternyata gagal. Kita begini ternyata gagal. Seandainya saya berhasil, mungkin saya lebih buruk. Mungkin saya lebih parah. Mungkin saya terjerumus dalam hal-hal yang dosa-dosa yang lebih besar. Ternyata Allah menggagalkan saya, misalnya. Ya Allah sayang, buktinya kau digagalkan. Atau Allah akan kau berikan kau berhasilan pada waktunya. Sekarang belum pantas kau berhasil. Kalau kau berhasil, kau akan rusak. Oleh karenanya, ketika Allah kasih musibah,
bisa jadi untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Disebut dalam suatu riwayat ada seorang dia terkena musibah sehingga kakinya akhirnya dia sakit, tidak bisa berdiri. Ternyata benar setelah itu dia dipanggil untuk menjadi panglima untuk menghadang pasukannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya karena dia tidak bisa digantikan oleh panglima yang lain. Akhirnya terjadi peristiwa di Karbala, akhirnya Husain meninggal dunia dibunuh secara zalim radhiyallahu taala anhu. Seandainya dia tidak terkena musibah, mungkin yang jadi panglimanya. Maka dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah saya punya uzur terkena musibah sehingga tidak memimpin pasukan yang untuk menghadang siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti itu gampangannya. Ya. Sebagian kawan pergi naik pesawat, tahu macet, akhirnya terlambat. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Ini contoh. Dia terkena musibah kecil, macet, mungkin dia jengkel, mungkin dia gelisah. Ternyata Allah ingin menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bahwasanya pesawatnya tersebut ternyata kecelakaan. Ya. Dan seperti ini banyak. Tinggal perlu kita renungan-renungan sedikit. Oh iya benar ya. Seandainya dulu saya berhasil, mungkin saya lebih parah. Ya. Taib. Di antara hal yang bantu kita untuk ridha dengan musibah, ketahuilah bahwasanya dikenakannya seorang dengan musibah untuk menyempurnakan imannya. Karena iman itu terdiri atas dua, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Seorang mungkin bisa beribadah dengan syukur, seorang juga harus beribadah dengan ibadah sabar. Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Kalau orang kaya terus, sehat terus, nyaman terus, dia ibadah syukur aja. Kapan dia ibadah bersabar? Enggak ada. Agar imannya sempurna, Allah buat dia variatif dalam beribadah. Maka dia dikasih ibadah syukur, dia dikasih ibadah apa? Sabar. Karena ada hal-hal yang dirasakan oleh orang yang sabar yang tidak bisa dirasakan oleh yang bersyukur. Ketika seorang timpa musibah, hatinya hancur sehancur-hancurnya, dia hanya pasrah pada itu, tidak dirasakan oleh yang bersyukur. Enggak bisa, karena kondisi tidak bisa buat dia merasakan itu. Maka Allah ingin dia beribadah yang lain. Itu ibadah dia pasrah, ibadah dia hanya mengadu kepada Allah, ibadah dia bersabar, ibadah hatinya sakit kemudian dia lawan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terkena musibah. Maka demikian seorang agar imannya sempurna, terkadang dia diberi kenikmatan dan dia bersyukur, terkadang dia diberi musibah dan dia bersabar, maka sempurnalah imannya. Adapun kalau dia hanya bisa bersyukur, sabar tidak bisa, belum sempurna imannya. Atau dia hanya dikasih musibah bersabar, tidak pandai bersyukur, imannya tidak sempurna. Sempurna itu jika dua-duanya bisa dia jalankan, sabarin syakur. Yang kuat dalam bersabar dan yang kuat dalam bersyukur. Selalu bersabar, selalu bersyukur. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, bahwasanya musibah yang kita alami ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita enggak bakalan bisa menghindar. Makanya di antara iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan kau tahu telah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan kau bisa meleset darimu, tidak akan bisa meleset darimu. Kau tidak bisa menghindar darinya. Dan apa yang kau luput darinya tidak akan bisa mengenaimu. Apa yang kau luput darinya tidak akan bisa mengenaimu. Ada seorang kawan, dia berjalan dengan sebagian ustadz yang berani masuk di bawa bantuan kemanusiaan di tengah-tengah peperangan. Dia cerita sama saya. Dan ustadz itu juga saya kenal. Dia bilang, ustadz ini ngajarin kepada saya. Dia bilang kepada saya, "Hei fulan, semua peluru sudah ditakdirkan akan kena siapa. Kalau takdir kena saya akan kena. Kalau tidak bakalan kena." Makanya berani. Teman bilang iya, cuma dia belum berani juga. Sampai dia cerita suatu hari, ustadz ini lagi duduk di waktu itu dia bawa bantuan kemanusiaan di Suriah. Kemudian duduk di suatu tempat. Tiba-tiba dia merasa enggak enak, kemudian dia berjalan, tahu-tahu bom kena tempat duduknya itu. Itu Allah hindarkan kalau memang belum takdir, ya tidak bakalan kena. Tapi kalau sudah takdir pasti apa? Pasti kena. Oleh karenanya apa yang menimpa kita ini
Semua sudah dicatat. Tidak bisa kita menghindar. Yang kau bilang, seandainya saya balik kemarin, tidak ada. Pokoknya kalau sudah ditakdirkan, tidak akan kita bisa meleset. Tidak akan bisa luput dari kita. Pasti kena. Makanya saya sering bilang, kalau Anda pulang, terus diomelin sama istri, Anda bilang, wahai istriku, omelanmu telah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa menghindar. Udah takdir mau diapain? Dengan begitu kita ya sudahlah, ini sudah rancangan Allah, kita nggak bisa menghindar. Betapapun kita berusaha, ya tidak akan bisa luput dari musibah tersebut. Dengan demikian, ya ikhwan, terkadang jika seorang terkena musibah berturut-turut, maka dia positive thinking. Dia bilang ketika saya terkena musibah berturut-turut, berarti jatah musibah saya yang tercatat Lauhil Mahfuz sudah berkurang. Misalnya Allah catat Anda dapat musibah 1000 kali seumur hidup. Ini tahun ini kok dapat musibah 200 kali. Berarti kan tinggal 800. Maksudnya sudah akan lewat. Insya Allah ada enak-enaknya lagi. Berarti jatah musibah sudah berkurang. Dan itu tidak bisa kamu hindari, nggak mungkin, mustahil. Dengan kita tahu sudah ditakdirkan oleh Allah, kita bisa ridha, ya sudah lagi. Ya. Taib, ini ke berapa? Yang tadi 7. Sekarang ke 9. Antara hal yang membantu kita ridha dengan musibah ketika kita yakin itu dari Allah. Yang kasih kau musibah ini Tuhanmu yang mencintaimu, yang cinta kepada hambanya, yang maha adil, tidak mungkin dia zalim sedikit pun. Inilah yang turun dalam firman Allah, ma asabi musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah dalam surat At-Taghabun, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah itu dia tahu ini dari Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Allah tambah imannya, Allah buat dia ridha. Kata Alqamah, rajulun tusibuhu musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini tentang seorang yang dia terkena musibah terus dia ingat, oh ini yang kasih musibah Allah. Benar lewat istri, benar lewat anak, benar lewat kawan, benar lewat rekan kerja. Ini kurang ajar semua bikin, tapi yang bikin musibah dari siapa? Allah. Melewati orang-orang ini. Terkadang musibah menimpa dari si istri, terkadang musibah istri ngomel mulu. Musibah itu tidak? Musibah berkesinambungan. Anak nakal, musibah enggak berhenti-berhenti. Ini nakal, inilah curi barang orang tua, narkoba lah. Benar, ini semua musibah dari orang-orang yang tidak. Tapi yang mentakdirkan ini semua siapa? Allah. Maka di antara hal yang membuat kita ridha, ini semua dari Allah. Dan Allah maha adil dan Allah maha tahu yang terbaik buat apa? Buat saya. Ini semua yang terbaik buat saya yang Allah tetapkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya ini dari Allah, kita mudah untuk apa? Ridha. Kita mudah untuk ridha. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita tertimpa dengan hal yang buruk, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas segala keputusannya, segala kondisi. Karena di balik musibah ini kalau kita ridha, kalau kita sabar pasti ada kebaikan. Pasti, bukan tidak. Pasti ada kebaikan. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kamu tidak bisa mencerna dalam benakmu, kata Ibnul Qayyim, renungkanlah tentang kisah Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah, fantalaqa hatta idza, ya, ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan, kemudian mereka bertemu dengan gulam. Kata Allah, faqatalah, maka Khadir pun membunuh anak tersebut. Musa protes, aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa kau bunuh seorang anak tanpa kesalahan? Dia tidak bunuh orang, kau bunuh dia. Kau telah berbuat perbuatan yang mungkar. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wahai Musa, adapun anak yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya beriman. Kalau anak ini besar, nakal anak ini.
dan dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim, berlebih-lebihan atau dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah mengganti anak ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya, lebih bertakwa, zakatan, lebih soleh, dan lebih rahmah, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Akhirnya anak ini meninggal dan akhirnya Allah gantikan dengan anak yang lebih apa? Baik. Ketika anak ini meninggal, mungkin kedua orang tidak bisa terima. Kenapa anak ini meninggal? Ternyata Allah menyiapkan hal yang lebih apa? Lebih baik. Maksud saya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kau tidak bisa mencerna apa hikmah kenapa saya terkena musibah, ingat kisah ini. Ingat kisah ini, kau tidak bisa. Tapi yakinlah di balik ini pasti ada kebaikan, ada hikmah. Pasti, bukan tidak pasti. Pasti, yang penting kau sabar. Kalau kau sabar, pasti ujungnya indah. Bukan tidak pasti. Pasti ujungnya indah. Pasti hikmahnya indah. Syaratnya kau sabar, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, kau ngerti atau enggak ngerti, yakin pasti kesudahannya apa? Indah. Kalau kau tidak bisa paham, ingat kisah Khadir membunuh anak tersebut. Siapa yang mau terima anaknya dibunuh? Ternyata Allah ingin menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ya. Oleh karenanya, ketika terkena musibah, seorang mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Cuma hikmah itu tidak dibuka oleh Allah langsung. Seandainya setiap hikmah dibuka, maka kita tidak akan sabar, tidak perlu ibadah. Makanya justru ibadah kita kepada Allah adalah Allah menyembunyikan hikmah tersebut. Sehingga kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita sabar. Seandainya hikmahnya Allah buka, semua orang sabar. Saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diuji dengan ujian berturut-turut, dia sabar. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia bilang, tolong ceritakan saya kepada rajamu supaya dikeluarkan di penjara. Ternyata Allah mentakdirkan dia tetap di penjara. Temannya tadi lupa cerita tentang Yusuf. Ternyata di balik dia tetap di penjara ada hikmahnya. Akhirnya raja mimpi dan tidak ada yang bisa tafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Seandainya dia keluar dari penjara ketika itu, pulang ke Palestina tidak jadi apa-apa. Keluar dari penjara pulang. Tapi Allah ingin dia ditambah lagi penjaranya 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun raja mimpi. Jadi penjara 14 tahun. 7 tahun plus 7 tahun berikutnya. Ternyata raja bermimpi setelah itu dan tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia jadi bangsawan. Seandainya sejak awal Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya dia bakalan dihasati oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya, di penjara, dituduh mau menzinai Imratul Aziz. Dia tahu ujungnya jadi bangsawan, sejak awal dia senyum-senyum aja. Dan tidak ada ibadah di balik itu, iya enggak? Oh, enggak apa-apa, jual aja enggak ada masalah. Kali ini jalan menuju jadi apa? Tapi kapan dia tahu? Setelah terjadi. Baru dipikir, oh benar. Tapi selama itu dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Sabar, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya pasti apa? Indah. Makanya Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Ya. Tentang Nabi Nuh Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, inilah kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad. Kau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah ini. Saya ceritakan. Ini hal gaib, wahai Nabi Muhammad. Kalau begitu, lihatlah Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun, ujungnya indah. Karenanya fasbir, sabarlah engkau, wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Jadi kalau kita terkena musibah, kita yakin, bukan pasti. Kalau orang sabar pasti sudahnya apa? Kesudahannya apa? Indah. Makanya kalau orang terkena musibah, kemudian dia tidak sabar, mungkin ada solusi, mungkin dengan cara dia. Tapi solusi tersebut tidak akan sempurna. Dan solusi tersebut bisa jadi menimbulkan musibah berikutnya. Tapi kalau dia sabar, solusi datang dari Allah dengan sempurna. Terapkan dalam kehidupan antum. Tapi sabar. Jangan ngomel. Sabar. Berusaha ikhtiar tapi serahkan pada Allah. Sabar. Solusinya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berkata kepada Bani Israel, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Maka tertetapkanlah keputusan Allah yang terindah buat Bani Israel karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar baru ada solusi dari Allah, solusi yang indah dan solusi yang sempurna. Taib, yang berikutnya nomor berapa? Nomor 10.
Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullahu taala bahwasanya musibah itu seperti fenomena alam, seperti cuaca. Cuaca itu terkadang hujan, terkadang terang, terkadang kemarau, terkadang musim panen, musim subur, terkadang musim panas, terkadang musim dingin. Dia seperti itu. Datang dan pergi, datang dan pergi. Maka kalau terkena musibah, kita sudah dapat hal yang tidak kita sukai mungkin ratusan kali. Gitu enggak? Enggak suka gini dan kita bisa lewati. Kita bisa lewati. Demikianlah musibah. Akan pergi dengan sendirinya jika kita bersabar. Sebagaimana musim dingin akan berlalu diganti dengan musim panas. Dan sebagaimana musim panas akan berlalu diganti dengan musim apa? Musim dingin. Ya. Jadi sabar saja. Ada saatnya musibah tersebut akan terlewatkan. Maka kita bersabar. Bahkan jika musibah tersebut tidak hilang-hilang sampai kita mati, ketahuilah itu adalah tabiat kehidupan. Itu bukan musibah, itu hanyalah artinya itulah tabiat kehidupan, tidak bisa terhindar darimu. Bahwasanya kehidupan itu pasti ada musibahnya. Saya sering kasih logika seperti ada orang protes, dia bilang, "Ustadz, gimana? Jakarta setiap hari Senin musibah, macet." Itu bukan musibah. Itu sifat Jakarta. Kalau nggak bisa dihindari lagi, kalau bisa dihindari ya hindarkan. Kalau nggak bisa, anggap aja tabiat kehidupannya sudah, nikmati aja. Yang mau gimana? Nikmati aja. Karena tidak bisa ada solusinya. Kalau ada solusinya ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, anggap saja tabiat apa? Kehidupan. Di antara hal yang bantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, masih banyak orang yang musibahnya lebih parah daripada kita. Ya, cukup melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, ya sudah kita cukup kita ini nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Masih terlalu banyak orang yang susah, menderita ya daripada kita. Maka ketika kita melihat orang lebih buruk daripada kita, lebih besar musibahnya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya kita musibahnya masih ringan. Masih ringan. Taib. Karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah ladang ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Siapapun dia, apakah dia raja, apakah dia jenderal, apakah dia presiden, juga diuji. Apakah dia orang terkenal, tidak terkenal, apakah dia miliarder atau banyak utang, semuanya akan ada ujiannya. Maka seorang ketika diuji, dia tahu ini adalah rangkaian dari kehidupan. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Demikianlah tabiat manusia. Tidak ada orang yang hidup kemudian tidak diuji, enggak ada. Masih sering bilang, kamu melihat ada seorang ketawa ke TV, belum tentu dia bahagia. Aku enggak tahu. Ya, belum tentu dia tampil di medsos seakan-akan bahagia, belum tentu dia bahagia. Betapa banyak orang hidup dalam sandiwara untuk menipu netizen. Banyak. Betapa banyak politikus yang tersenyum ketika pilkada, tapi sebenarnya dia lagi apa? Sakit hati. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, jangan bilang cuma kamu yang dapat musibah. Semua orang juga kenapa? Musibah. Cuma ada yang diam, ada yang cerita. Ya. Maka demikianlah tabiat kehidupan. Tidak ada yang bisa lolos dari namanya ujian dan musibah. Maka jalani saja ya sampai musibah tersebut berganti dengan keindahan yang kita inginkan. Kemudian di antara cara kita untuk bersabar ketika terkena musibah, ucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terkena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kita tahu di balik ini pasti ada hikmahnya. Atau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua ini titipan. Istri kita titipan, anak kita titipan, mobil kita titipan, harta kita titipan, perusahaan kita titipan. Kalau Allah mau ambil kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Kita pasrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini.
Wa khluf li khairan minha, gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan lebih baik. Kita ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini takdir. Tidak akan berubah karena sudah tercatat dalam lauhil mahfuz. Ini semua tiga ini. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah kulli hal. Terus apa tadi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. 4 ini ucapkan insyaallah kuat hati. Kuat hati. Dan ini terutama kita ucapkan pertama terkali terkena musibah. Allah akan kuatkan langsung. Karena sabar yang paling utama adalah terkena hantaman tatkala hantaman pertama. Innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran sungguhnya itu ketika hantaman yang pertama. Ucapkan langsung 4 kalimat ini, insyaallah Allah berikan apa? Kesabaran. Taib, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ketika seorang terkena musibah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bercerita tentang seorang yang dibangunkan oleh Allah istana yang disebut dengan Baitul Hamdi. Istana pujian. Ketika dia terkena musibah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikat yang mencabut nyawa anak dari seorang mukmin. Allah berkata kepadanya, qabattum ya walada abdi, wahai para malaikat, apa kalian telah mencabut nyawa putra hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Allah bertanya lagi, qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Bayangkan ini ujian paling berat ketika anak kesayangan meninggal dunia. Apakah kalian telah mencabut buah hati anak hambaku yang beriman? Kata malaikat, benar ya Allah. Allah bertanya lagi, madza qala abdi? Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah. Maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau begitu bangunkanlah bagi hambaku istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa dia bisa memuji Allah ketika sedang terkena musibah? Kita renungkan. Seperti saya pernah nasihati ada saudara, ketika saya suruh beri nasihat ketika meninggal, punya anak pertama, kemudian mahasiswa UIM, kemudian hafiz Quran, kemudian meninggal dunia. Saya bilang, memang ya kita cinta sama anak tersebut, tapi Allah lebih tahu terbaik buat anak tersebut. Bisa jadi Allah pindahkan kepada kehidupan yang lebih bahagia daripada dia di dunia. Karena anak itu sakit, ya sudah mungkin saatnya Allah bilang pindah dari kesakitan menuju kebahagiaan. Apalagi anak tersebut sabar ketika terkena apa? Sakit. Demikian juga mungkin kita punya orang tua, mungkin dia sakit-sakitan akhirnya meninggal. Kita bilang berhusnudzon aja. Daripada dia hidup sakit-sakit menderita di dunia, Allah pindahkan kehidupan yang lebih bahagia di alam barzah. Husnudzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini perlu perenungan, ya, perlu perenungan. Ya. Ketika mungkin anak kita ada yang masih kecil meninggal dunia, itu berat, sangat berat. Sangat berat. Rasulullah aja menangis ketika Ibrahim meninggal. Anaknya masih kecil. Sampai Rasulullah SAW menetes air mata. Rasulullah SAW berkata, innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini sedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini menangis. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak akan mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Tapi tadi panggil Allah lebih sayang kepada ini daripada kita. Kita ini cuma ayahnya. Allah yang mengkreator anak ini. Allah yang pencipta anak ini lebih sayang daripada kita. Ya udah Allah ambil pasti lebih maslahat. Kita enggak tahu. Ada orang punya anak meninggal. Lihat tadi seperti Nabi Khadir. Mungkin kita sayang ketika dia besar, mungkin dia ternyata nakal. Ketika dia meninggal sebelum besar, dia tidak ada dosa. Bahkan bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Enggak tahu Allah ingin anak-anak meninggal supaya menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Seandainya dia besar belum tentu kita bisa mendidiknya, apalagi zaman sekarang, zaman Gen Z. Di mana-mana kekacauan ya. Belum tentu kita bisa mendidik anak-anak kita. Intinya
Kita tidak berharap dikasih musibah, tapi kalau Allah kasih musibah, kita minta tolong kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa bikin kita sabar kecuali siapa? Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali yang bikin sabar siapa? Allah. Maka kalau sudah sabar jangan ujub. Kalau sudah sabar jangan ujub. Apalagi riya, saya sabar nih, wis. Diposting enggak usah lah. Tidak ada yang bisa bikin kau sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Alhamdulillah antum bersabar mendengar ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak alhamdulillah.